Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi pada saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan pekabaran firman Tuhan pada saat ini ingin saya bagikan dengan judul Palungan. Sekali lagi dengan judul Palungan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali lagi kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kami, dan kami tidak hanya mendengarkan dengan setia, tapi kami dapat menghidupkan pekabaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Palungan adalah perabot yang menjadi penting pada saat kelahiran Yesus. Menurut Injil Lukas, Maria meletakkan bayi Yesus di palungan dalam Lukas 2 ayat 7. Secara umum palungan dimengerti sebagai tempat yang berisi jerami, tempat makanan bagi hewan seperti keledai dan juga lembu maupun juga domba yang disiapkan oleh para gembala. Injil Lukas memberikan penekanan tentang palungan sebagai tempat diletakkannya bayi Yesus setelah Yesus dilahirkan. Tujuan Lukas adalah tidak hanya menekankan permulaan kehadiran Yesus di bumi dengan spirit kesederhanaan sebagai juru selamat, tetapi kitab Lukas juga menggambarkan awal tentang perjamuan terakhir. Jadi gambaran palungan itu menunjukkan satu awal dari peristiwa perjamuan terakhir yang dibuat oleh Yesus 33 tahun kemudian, yaitu ketika dia memberikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darahnya. Melalui upacara simbolik ini, yaitu roti dan anggur, Yesus mau menegaskan bahwa roti sebagai simbol tubuhnya harus menjadi makanan. Makanan ini adalah makanan spiritual bagi para pengikutnya. Pada konteks ini, palungan memiliki dua fungsi. Pertama, palungan adalah tempat pertama Yesus menyentuh planet bumi, tetapi tempat itu digunakan oleh para gembala memberikan makanan bagi binatang peliharaan. Kedua, palungan merujuk pada aspek simbolik tentang kematian Yesus untuk menyelamatkan dunia. Yesus yang telah mati itu menjadi roti hidup, dan ini simbol pada waktu perjamuan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pembuktian 3 teks dalam Injil Lukas mendasari argumentasi tersebut di atas. Dan ketiga ayat tersebut, ketiga-tiganya menyebutkan tentang palungan. Yang pertama dalam Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang kedua, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan ayat yang ketiga, Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Jadi kembali palungan disebutkan di ayat yang ketiga ini. Konteks dari Lukas 2 ayat 12 adalah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala di padang dan menyampaikan kabar baik bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Frase tandanya bagimu adalah poin penting bagi para gembala untuk menemukan bayi Yesus, yaitu, nah ini kita perlu perhatikan. Jadi tanda bagimu ada maksud. Bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Isi dari Lukas 2 ayat 15 sampai 16 adalah tanggapan para gembala terhadap berita gembira tersebut melalui perkataan dan tindakan. Mereka berkata,
mari kita pergi ke Bethlehem. Dan tindakan mereka, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan, ayatnya yang ke-16. Jadi dari narasi 3 teks tersebut ini, palungan memainkan peran utama dalam Injil Lukas ketika menggambarkan kisah kelahiran Yesus. Alasannya sederhana, palungan adalah tempat pijakan pertama Yesus sebagai juru selamat di dunia. Bukan penginapan, bukan rumah sakit, bukan klinik atau istana. Selain daripada itu, palungan juga berfungsi sebagai tanda. Kenapa tanda? Karena kalau tidak ada tanda, mungkin ada bayi-bayi yang lahir pada saat itu, dan tandanya itu adalah palungan. Dan ini tanda dari Tuhan untuk para gembala, supaya dapat mengidentifikasi juru selamat yang mereka temui malam itu. Jika mereka menemukan bayi yang lahir di luar palungan dalam perjalanan, maka mereka bisa pastikan itu bukan Yesus, itu bukan juru selamat. Tanda yang diberikan kepada para gembala adalah bayi itu lahir, tetapi bukan lahir di tempat yang mewah. Dia lahir di tempat yang sederhana, yaitu kelahirannya di dalam palungan. Minimal ada 3 aplikasi rohani dari palungan. Yang pertama, palungan itu adalah tempat yang rendah, menjadi saksi kemuliaan yang besar. Palungan adalah tempat biasa, tapi karena Yesus ada di sana, tempat itu menjadi istimewa. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita merasa kita adalah orang yang biasa, kita penuh kekurangan, kita tidak berharga. Namun jika kita undang Yesus masuk ke dalam hidup kita, ingat, kita akan menjadi orang yang istimewa. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Kedua, palungan adalah simbol kerendahan dan kesederhanaan. Palungan adalah wadah makanan untuk ternak, tempat yang tidak layak bagi seorang bayi, apalagi bagi seorang bayi yang nantinya menjadi raja. Namun, Yesus memilih lahir di sana. Mengapa? Karena ia ingin menunjukkan bahwa kemuliaan Allah tidak ditentukan oleh tempat, tetapi oleh kehadirannya. Ia datang bukan ke istana, tetapi ke kandang. Ia lahir bukan di antara orang besar, tetapi di tengah-tengah orang kecil. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang terakhir, palungan adalah ajakan untuk menjadi rendah hati dan menerima Yesus. Banyak orang pada malam itu menutup pintu bagi Maria dan Yusuf. Tidak ada tempat di rumah penginapan. Namun palungan yang sederhana terbuka dan menerima kelahiran Yesus. Pertanyaan untuk kita saat ini, apakah hati kita terbuka bagi Yesus? Jangan-jangan kemewahan hidup kita itu menjadi penutup pintu hati kita untuk kita menolak datangnya berkat, yaitu Yesus dalam hidup kita. Atau kita terlalu sibuk, atau kita terlalu angkuh dan terlalu penuh dengan hal duniawi hingga tidak ada ruang baginya. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang hendak membuka pintu, saya, kata Yesus, akan masuk menemui orang itu. Palungan adalah simbol kesederhanaan, di mana Yesus hadir di tengah kehidupan kita. Dan kalau ada kesederhanaan, Yesus ingin hadir di tempat itu. Dan dalam buku Alfa Omega jilid 6 halaman 141, pena inspirasi berkata, konteks dari kisah ini adalah Yesus senang tinggal di rumah Lazarus yang ada di Betania. Apa kata dari buku ini? Di rumah Lazarus, Yesus sering beristirahat. Disinilah ia dapat berbicara dengan kesederhanaan dan kebebasan yang sempurna. Karena mengetahui bahwa perkataannya akan dipahami dan diingat baik-baik. Yesus ingin hadir di tempat-tempat di mana orang mau mengandalkan kesederhanaan menjadi tempat tinggalnya Yesus Kristus. Kita boleh memiliki banyak harta, tetapi biarlah dengan itu kita hidup sederhana. Kenapa? Agar Yesus dapat tinggal dengan kita. Biarlah pekabaran pada saat ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah kami pelajari pada saat ini. Palungan
adalah tempat di mana Yesus hadir secara sederhana. Dan kami rindu ya Bapa, palungan akan kami sediakan di rumah kami masing-masing, di hati kami, agar Yesus mau lahir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami percaya, kalau Yesus hadir dalam hidup kami, kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang istimewa. Pekabaran ini biarlah Tuhan meteraikan di hati kami. Biarlah kami hidup dengan kesederhanaan. Seberapa besar pun harta yang kami miliki sekalipun, kami akan meletakkan Yesus yang sederhana di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah menjadi doa kami. Berkati setiap pendengarkan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkat-berkat yang sama menjadi bagian mereka semua. Karena hamba-Mu bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.